Kita bukan ngiklanin pinjol ya. Iya, jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Karena bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Gratis ya. Terima kasih OB kita. Iya. Terima kasih yang sudah setiap pagi bikinin kopi. Bener. Terima kasih. Inisial A. Inisial A dipanggilnya Jis. Oke guys. Dari mana, Man? Hah? Dari mana? Lah sholat Jumat lah. Bisa Jumat kita. Bisa Jumat. Habis terus sholat makan. Jumat, ya kan? Fridayan. Friday. Aduh. Oke guys, balik lagi nih sama kita Hokang ya kan? Episode ke-6. 6. 6. Bukan gini ya, tapi gini. 6. Kita mau bahas apa sih? Bahas apa? Bahas apa? Kita Hah? asalkan jangan bahas politik nggak boleh. Ya, iya mau bahas apa nih? Kita enaknya. Iya sih lanjut. Yang polemik sekarang aja gimana? Iya. Ya udah. Yang polemik sekarang apa sih? Apa sih? Apa Paling ini? itu yang kemarin gue baca berita tuh yang apa habis nikah terus ceweknya kabur sama mantannya. Oh iya tuh anjir. Anjing parah itu ya. Itu doang kacau sih. sih. Kacau. Gua nggak habis pikir gue. Iya. Di Herman ruang banget Naral. Di luar Nurul. Iya, Herman anjir. Hermawan. Mana Hermawan? Iya. Coba deh, coba Pikirkan. Tahan selur. Santai, tahan. Ya maksud gue coba lu bayangkan. Iya. Coba kau pikirkan. Gaji 3 juta mana cukup 1 bulan. Aduh. Udah. Iya. Gimana kalau itu ada di posisi lu berdua? Bang Yuda dulu. Gua lakinya ya. Ya, iyalah masa lu sebagai ceweknya. Aduh, gua Langsung di harusnya report ya. Menurut gua ya, gua kayaknya butuh ini kan sebagai pembelajaran aja lah ya buat kita semua gitu ya. Ya. Gue pernah sih dikasih tahu sama orang terdekat gue lah, dia juga udah nikah. Dia bilang ke gue kalau misalkan nanti nikah tuh harus ada yang namanya pre-marriage talk, kayak obrolan sebelum nikah lah, sebelum ke jenjang yang serius. Mungkin di situ baru tuh yang namanya harus jujur, benar-benar jujur, harus terbuka ya harus terbuka gitu loh. Kayak apakah ada simpanan atau enggak ada. Simpanan maksudnya apa nih? simpanan uang. Harus diperjelas. Iya. Bukan simpanan itu ya. Iya kan, maksudnya ada simpanan uang nggak buat modal resepsi apa gitu maksud gua, atau enggak apakah ada yang nggak disukain atau gimana, planning kayak gitu-gitu. Pokoknya antara kedua belah pihak tahulah sifatnya tuh. Ini Iya. gimana. Yang dipengenin di kehidupan menikah tuh seperti apa gitu menurut gua. Cuman kan kalau kasusnya kayak gini kan, aduh gimana ya, gue juga Coba sedih gimana sih tuh? gue kalau jadi cowoknya benar-benar sedih banget. Karena nikah itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Wis. Tepat waktu, tepat planning, segala macem itu tepat intinya mah. Dan sama orang yang tepat juga tentunya. Bukan begitu? Bukan. Ya begitulah. Tapi kan yang kelihatan dari foto-foto dia pas nikahnya kayak itu cewek seneng-seneng aja ya. Itu bang. Iya. Gue kayak ada apa gitu. Ada Kalau udang misalnya dibalik batu. kalau emang misalnya dia nggak ridho, kan biasa kita lihat tuh kayak misalnya ada yang dijodohin sama siapa. Kadang-kadang kalau nggak lakinya yang cemberut, ceweknya yang cemberut, ya kan. Nah ini dua-duanya seneng loh, dua-duanya happy. Terus kenapa ceweknya? Berarti kalau misalkan kayak gitu ada fake muka dong. Bisa. Bisa atau bisa. Berarti dia itu sebenarnya 2 orang. Nah, kan makanya dibilang kan wanita sangat pandai menipu daya kan begitu. Oh.
Gua nggak bilang semua wanita itu nggak tulus ya. Tolong wanita jangan hujat Yuda ya. Iya. Tolong wanita jangan hujat tipu Yuda. daya di dalam Al-Quran juga ada. Nah, Tipu kan? daya wanita itu sangat luar biasa. sebenarnya, iya. Cuman ya gimana ya, harusnya tuh dia mungkin ada unfinished business bahasa zaman sekarang tuh Unfinished sama business. mantannya. Nah, Hari ini bisnisnya kita- bisnis apa tuh? Hari ini kita ada kosakata baru lagi ya. Unfinished business. Unfinished business. Biasanya gitu bang, kalau anak-anak zaman sekarang nih Gen Z gitu, yang bilang tuh kayak gak bisa move on dari mantannya tuh, ibaratkan tuh kayak unfinished business sama mantannya. Ya, ibaratnya gobloknya gini, kenapa lu nggak nikah sama mantan lu aja? Kan Kenapa nggak ngorbanin? direstuin. Nah, Karena iya. dia beda udah agama berita. katanya. Hah? Beda agama sama mantannya. Kalau agama gue gak tahu, cuman emang gak direstuin gue. Iya, Lihat beda berita agama. sekarang tuh. Beda keyakinan. Mungkin beda keyakinan. Mungkin dia yakin kalau dia cantik tapi mantannya enggak. Wah benar. Bisa Beda kan? keyakinan. Nah, itu nggak direstuinnya dalam hal apa itu? Ya udah itu mah Ada urusan something. dia sih ya. Udah itu. Sekarang kan akhirnya yang nikah, laki-laki yang nikah sama itunya kan minta ganti rugi. Cuman yang mantannya nggak sanggup, Nggak sanggup. karena nggak punya uang. Heeh. Gila, ya nggak apa-apa sih, gue juga kayaknya bakal ngelakuin hal yang sama sih. Ya. Iya. Pasti sih. Rugi juga sih, rugi tenaga, pikiran. Sebenarnya yang paling rugi menurut gue tuh dan nggak bisa digantikan waktu. Iya. Benar-benar waktu tuh nggak bisa digantiin. Gimana Kita cara mempersiapkan ambil waktu? pernikahan itu kan nggak cuma sehari 2 hari, Bener. lama. Perihal waktu yang tadi itu setiap orang bisa membeli jam, tapi setiap orang tidak akan pernah bisa membeli waktu. Waduh, Maka banyak dari itu filosofi hari waktu sangatlah berharga. Waduh. Waktu adalah boya. Iya. Boy ya. Boya. Dasar. Tapi ada sih dulu gue juga ada cerita yang dia tuh jadi udah tunangan nih, baru tunangan nih ya kan. Adalah cewek laki sama perempuan ya bener lah, Nah, laki iyalah. sama perempuan masalah sama laki. Iya. Ya kan, terus selang beberapa hari dari dia tunangan ya kan, ceritanya itu yang si lakinya ini ternyata udah ngehamilin anak orang. Waduh, wordplay. Waduh, berat. Ya, Mainnya hebat. akhirnya yang perempuan yang hamil itu datang ke rumah laki-lakinya. Akhirnya ya yang dia tunangan yang nggak jadi. Sakit hati tetap, banget itu. iya. Terus yang lakinya minta uang tunangannya balik ya nggak bisa lah. Karena yang dirugiin kan pihak cewek. Gue kalau ngeliat kayak gini tuh nggak pernah ini sih, nggak pernah menyamaratakan wanita gitu. Jangan sampai kayak ada kasus kayak gini tuh bikin kita tuh nggak percaya sama pasangan Iya. kita gitu. Kalau udah punya pasangan ya. Kita Karena- bilangnya semua cewek sama aja. Jangan Iya. kayak gitu. Pasti ada yang baik. Enggak lah, kalau yang disamaratakan itu yang laki-laki lah. Semua cowok tuh sama aja. Cewek mah itu hilaf. Biasanya Ya, bilangnya gitu. Ya, hilang. Benar, ini benar sih. Kalau enggak cuma teman. Gaji banget, iya. Cuma teman ya kan. Tahu-tahu Treat like queen ya kan, tahu-tahu mati. Aduh. Kacau. itu planningnya gila banget dia itu ya berarti ya. Iya. Udah kayak gitu. Terus sekarang juga kan yang banyak tuh yang berapa ya, kayak jatah mantan lah sebelum nikah, lah. Buat apa anjir? Itu bodoh sih. Itu goblok ya. Tolol sih itu. Terus kalau lu hamil itu anak siapa? Bener. Goblok itu. Udahlah. Aduh. Terus ada lagi kan yang ini beda nih dari kasus yang tadi, yang bapaknya bunuh diri gara-gara permintaan mempelai wanitanya tuh terlalu tinggi. Jadi bapaknya ngutang di mana-mana, Oh itu gue tahu tuh. Kacau Iya. sih itu. ya kan. Gue nggak tahu ya, kayaknya mungkin zaman sekarang emang gue nggak ngerti kenapa harus resepsinya tuh mahal-mahal gitu ya. Ya mungkin kan emang yang gue pernah dengar mah dari teman gue mah ya, biasanya tuh pemikiran orang zaman dulu sih, itu lebih ke tuntutan orang tuanya biasanya. Iya. Lebih banyak itu sih tentu. Pasti ada kata-kata gini, nikah itu sekali seumur hidup. Jadi kalau bisa sih resepsinya itu harus Enggak. sesuai itu. Biasanya ada yang pemikirannya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau emang keluarganya mampu ya nggak masalah. Salah sih emang masing-masing. Tapi sih. kalau nggak mampu ya ada pinjol. Balik lagi anjing. lalu ke pinjol. Pokoknya
kalian catat di episode mana kita nggak nyebut pinjol. Kita semua episode kita nyebut pinjol. Iya. Kita bukan ngiklanin pinjol ya. Iya, jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Karena bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Anjing benci banget gue denger lagu itu sumpah. Kayak 2000 kali gue denger tuh. Aduh. Benci udah. Udah. Udah kayak Wongkong ini. Kok dibanding-banding. Iya. Gua sampai kalau yang Wongkong ini kalau nggak salah udah 3000 kali gue denger. Ini Karena masih itu, 2000 nih. Karena itu kan zaman-zamannya tahun lalu itu mah ya. Tahun lalu itu hit. Sumpah udah begah banget kuping gue ini. Kacau. Ya sih kalau emang mau nikah itu sebenarnya nikah tuh murah, di KUA aja bisa. Nggak usah lu mewah-mewah segala macam, nggak usah. Lebih baik uang buat lu nikah itu buat masa depan, bukan lu nginvestasiin satu dong ya udah stuck di situ, sisanya ke depannya lu utang. Atau enggak resepsi yang nggak perlu di gedung sederhana, gitu. Sederhana aja. Tapi ada lo yang lucu ya kan, kayak misalnya resepsi nutup jalan, pasti ada yang komen. Kemarin gua baru lihat tuh. Kenapa nggak nikah di gedung aja sih? Nah, Kenapa itu harus nutup jalan? kan biaya gedungnya lumayan mahal ya. Nah itu ada tuh gue lihat di berita. Sumpah ini mah benar-benar nutupin jalan parah sih. Iya. Benar-benar sampai si mempelainya tuh kayak bikin foto gitu-gitu di jalan gitu loh. Buat apa anjir? Bikin macet, panjang banget macetnya. Gokil tuh, kacau sih. Gue jadi orang pengemudi sono gue tabrakin sih. Kesel juga kan lo kalau misalnya kayak gitu sih, ya kan. Tapi asalkan misalnya dia nikah ada akses jalan lain yang sama besarnya sama yang dia tutup, Apa-apa nggak sih. masalah. Sebenarnya kalau makan setengah jalan aja menurut gue juga udah keterlaluan sih kalau menurut gue. Iyalah. Ya Makan kalau setengah makan jalan setengah juga. jalan nggak bisa. Soalnya kan itu kan fasilitas umum. Iya. Tapi pasti yang nikah juga bilang, gua yang nikah lu yang repot. Ya iyalah. Iyalah. Gua repot. Enggak, emang siapa yang mau direpotin sih sebenarnya? Iya, Enggak ada yang mau nggak ada. direpotin gara-gara lu jadi repot. Nggak ada. Iya. Ayo, ya itulah emang kadang nikah tuh tuntutan orang tuanya harus wah ya kan. Tapi ada juga orang tua yang ngelihat budgetnya gimana. Tapi ada juga yang salah satu pihaknya itu tuntutan pasangannya itu pengen wah. Iya. Ada juga. Kayak yang waktu itu juga ada kasus tuh yang tuntutan ceweknya harus bawa ini, yang akhirnya laki-lakinya nyerah nggak jadi. Ya kan? Itu gua salut sama cowoknya itu, lu ngambil keputusan yang tepat, coy. Iyalah. Cewek masih banyak, nggak cuma satu. Baru mau nikah aja lu udah dituntut Iya, ini. tuntut ini. ini, Apalagi segala lu udah macam. nikah, Ntar lu udah nikah. disuruh beli pesawat jet pasti. Iya. Tagiran banyak utang lu disalah-salahin. Iya. Salah-salahin. Udah bela-belain ya ngabisin apapun. Istrinya kalau masak juga nggak mau, nyuci nggak mau. Iya. Iya. Sekalinya masak Indomie goreng, ini direbus dulu. Emang direbus dulu. Indomie goreng kan emang direbus. Iya. Aduh. Well play. Well play. Iya, ntar kadang-kadang suka nuntut harus gaji segini ya kan. Terus giliran suaminya masakin ini dong. Nggak bisa. Capek, GoFood aja. Padahal kan sebagai istri juga harus berbakti sama suami ya. Iya. Terus kalau misalnya kayak kan sekarang juga ada kesetaraan gender tuh ya kalau misalnya itu. Terus misalnya suami komplain nih, ini kok makanan kasinan sih, masakan kasinan. Terus ya udah sih mas, itu sih makan aja, Iya. masak aja sendiri, kalau enggak ya udah sini gue yang masak, tapi lu benerin genteng ya. Gimana coba? Bener. Kalau menurut lu sama lu berdua dah emang bisa setaraan gender ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Kereta aja ada kok, kereta khusus perempuan. Nggak ada kereta khusus. Nggak ada kereta khusus laki-laki. Sama gue juga. Ya gimana ya? Buat SJW mungkin kita bakal diserang sih. Bodoh amat. Iya, bodoh amat sih. Bodoh amat. Karena gimana ya? Bukannya mau merendahkan. Cuman menurut gue emang nggak bisa setara gitu loh. Nah, Ya iya. mungkin maksudnya kesetaraan gender itu ya karena pekerjaannya apa sih
dianggapnya gimana ya? Ya mungkin gini, kita menghormati si Ya, wanita menghormati. itu kan, wanita Ya. itu mau jadi apa, oke kita hormati ya kan. Ya entah itu bisa Tapi jadi jangan jadikan itu alasan buat kesetaraan gender, karena nggak semua hal yang ada di dunia ini bisa disetarain. Contohnya ya kan, lingkar bola mata lu kiri sama kanan aja beda. Kalau nggak percaya ukur, Nggak setara ya. nggak setara. Setiap manusia tuh pasti kiri dan kanannya itu pasti beda. Coba aja. Ya mungkin dari pekerjaan juga menurut gua nggak semuanya bisa apa ya, mungkin perempuan punya spesialtisnya di bidang apa Iya. dan laki-laki itu di bidang apa gitu loh. Tapi bukan berarti bidangnya wanita itu rendah, enggak Sama. karena semuanya penting menurut gua Karena sih. dalam satu ruang lingkup kerja itu, mau elemen sekecil apapun itu berguna kalau dia bergerak, ya kan? Itu berguna. Jadi semuanya setara, sama aja untuk menjalankan suatu mesin yang besar ya kan, untuk besar. Kayak ini deh, orang kadang-kadang suka nganggap rendah OB. Iya. OB kan nggak perempuan nggak laki-laki gue liatnya Maya. Cuma kalau nggak ada OB coba di kantor gimana? Berantakan. Berantakan, nggak kotor. rapi ya. Ya. Nggak rapi, CS. Terima kasih OB kita. Ya, Terima kasih yang sudah setiap pagi bikinin kopi. bener. Terima kasih. Inisial A Heeh. Inisial A dipanggilnya Jis. itu udah menjerumus sih itu. Inisial A 4 huruf AZIS. Aduh. Ya udah makin kemana nih bahasan nih. Iya, kembali ke topik lagi aja. Topik aja ya udah. Mungkin dari Bang Yuda ada pesan kalau misalnya ada yang mau nikah harus persiapin apa. Nah, Bang Yuda juga kan kayaknya bentar lagi nih mau nikah nih. Enggak. Iya, Masih kayaknya lama, nih. masih lama. Belum ada modal kalau gitu kan harus ada modal. Oh, belum ada modalnya nih, Bang. Nah, terus pesan-pesannya aja nih buat pengalaman Bang Yuda juga. Apa nih yang harus Bang Yuda siapin buat nikah? Waduh, gua kayaknya kalau gitu ya. Disclaimer dulu nih, gua kan belum nikah kalau gue itu loh. Jadi ini cuman harapan aja ya, kedepannya harapan doang. Harapan gue sih itu sih di pre-marriage talk itu sih sebenarnya. Kalau misalkan ya kadang-kadang tuh gue liat di luaran sana tuh yang bikin video tuh bikin konten orang-orang milih mapan dulu atau nikah dulu gitu loh. Karena menurut gue mau mapan dulu nikah dulu udah terserah diri sendiri sih gitu loh. Gue nggak mentingin mapan dulu, gue nggak mentingin nikah dulu gitu loh. Karena menurut gue sejatinya semua orang di kondisi yang berbeda-beda gitu loh. Kayak gitu menurut gue. Bisa aja emang laki-lakinya belum mapan tapi bisa dibantu sama perempuannya. Tapi dengan catatan tidak merendahkan atau membebankan tuh harga diri laki-lakinya gitu loh. Karena menurut gue kadang-kadang nih kayak itu deh, kayak misalkan kita udah cocok sama seseorang gitu ya, kita udah merasa pas banget, tapi kita tuh dihalangi oleh tembok uang gitu, tembok yang seperti tuntutan nikah yang harus gimana pokoknya. Padahal orangnya cocok gitu loh. Ya berarti itu kan orangnya cocok tapi uangnya enggak. Itu yang sulit sebenarnya kan kadang-kadang. Makanya kalau nikah itu benar kata Bang Ridwan tadi, waktu juga pasti bakal ngejawab siapa yang benar-benar cocok buat itu. Nah, menurut Bang Ridwan ada pesan apa nih? Pesan ya menurut gua sih nikahnya jangan terburu-buru. Soalnya kenapa itu kan nikah kan sekali seumur hidup ya, harus dipikirkan matang-matang. Enggak juga sekali seumur hidup, bisa banyak sih. Ya itu. Iya maksudnya kan bahasa ininya kan sekali seumur hidup ya, ibaratnya gitu. Kita tuh harus memikirkan matang-matang, jangan sampai kita salah pilih. Nah, yang tadi saya dengar kata Bang Denny apa Yuda sih yang bilangnya itu Apa yo? apa ya tadi ya? Apa yo? Tadi dulu gue lupa. Apa yo? Tadi dulu gue lupa. Ayo apa yo? Apa ya anjir gue lupa. Ngeblank anjir. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Ya pokoknya jangan terburu-buru lah. Ibaratnya harus dipikirin matang-matang. Jadi kita itu harus tahu satu sama lain sebelum nikah. Tadi kan disebut sama Yuda itu sebelum nikah tuh selain kita harus
tahu karakter dari pasangan kita, dari kedua belah pihak juga, dari keluarganya atau ininya gimana. Nah dari segi keuangan juga kan kita harus nyiapin lah bener-bener matang. Ibaratnya mana mau sih ibaratnya kita itu nikahin seorang perempuan yang ibaratnya dia itu dibahagiain sama orang tuanya gitu, mati-matian nyari duit tuh orang tuanya itu buat ngebahagiain anaknya, terus buat nyekolahin segala macem. Habis itu kita ajak ibaratnya susah ya nggak apa-apa sih ibaratnya selagi kitanya itu mau bertanggung jawab, mau berusaha gitu, apa-apa. Tapi kan ibaratnya mana mau sih kita sebagai kodratnya seorang laki-laki itu adalah bekerja. Betul. Ya, bekerja mencari ngasih nafkah. Betul. Istri itu kan penting. Kan makanya kan di saat dinikah kan sekali misalkan dia nggak ngasih nafkah ke istrinya, 2 kali nggak ngasih nafkah ke istrinya, itu pokoknya ada dah di aturannya itu. Makanya kan kita itu sebagai laki itu harus nyiapin itu, perihal itu. Nah, perihal yang tadi Ntar disematkan di bawah tuh ya, yang tadi maksudnya Bang Ridwan. Tapi Iya. biarin Bang Ridwan yang cari. nah yang perihal tadi ya, banyak banget yang di tahun ini tuh nikah, banyak yang nikah lah ibaratnya, banyak yang nikah ya yang bulan-bulan ini ya. Terus ada juga salah satu temen gua, bukan temen sih ibaratnya jauh lah, temen jauh, dia tuh nikah nih. Nikahnya itu selang beberapa bulan itu si cowoknya itu ketahuan selingkuh di kosan. Nah yang ngegerebeknya itu teman guanya itu yang cewek. Waduh. Padahal posisinya itu lagi hamil ceweknya itu. Nah di situ tuh gue berpesan nih buat lu nih yang udah pada nikah nih, kalau misalkan udah nikah ibaratnya di situ kan nikah itu lu bukan cuma saya terima nikahnya gini nih dengan lu ngasih mahar, tapi enggak coy, pertanggung jawabannya lu sama Allah itu. Nah, Tanggung jawabannya sama Allah. benar teman-teman. Pertanggung jawabannya itu susah coy. Ibaratnya saya terima nikahnya itu ibaratnya gini, lu terima kekurangan istri lu, calon istri lu, misalkan dia gimana, pokoknya harus saling ngelengkapin lah, harus saling percaya. Iya, Nah, misalnya di situ- dia kurang jelek ya kan, dia kurang apa lagi? Kurang jelek ya kan, kurang apa lagi? pokoknya Yang bersyukur. pokoknya Itu lu kalau yang udah nikah udah nggak usah main-main lah ibaratnya coy, cukup lu ngejalinin aja lah di situ. Itu kan nikah juga kan suatu ibadah lah ibaratnya. Nah lu kalau misalkan lu niatnya lu kalau pengen selingkuh atau apa, lu jangan nikah tolong, nggak usah nikah gitu. Ngapain sih kayak gitu, kasihan gitu. Entah itu kasihan ke pasangan lu nya, kasihan ibaratnya ke keluarga lu nya, malu pasti keluarga lu nya gitu. Nah yang kasihan tuh kayak gitu. Udah kalau misalkan udah nikah udah nggak usah neko-neko segala selingkuh lah apa, udah fokus aja sama keluarga lu. Terus habis itu nyari uang buat ngebahagiain pasangan lu atau gimana. Nah kan pasti di situ juga ada rezeki tambahan yang udah Allah siapin di saat lu udah nikah, pastinya gitu. Sip. Selama niat lu baik ya pasti bakalan berujung baik gitu, walaupun kita ngerasainnya hal yang pahitnya dulu. Kalau kesetaraan gender nggak ada ya bapak rumah tangga tuh ya. Nggak ada. Gak lah. ada. Nggak ada. Bapak di rumah ngurusin anak, nyuci. Nah kalau misalkan bininya TKW, Bininya TKW kan kadang-kadang bapaknya juga kerja. tapi kan ada juga yang ngurusin anak tuh. Ngerjain anak perawan tetangga. Kacau dia nih. Kacau. Dah. Gue kayaknya harus kesini dah. Gue kayaknya harus kesini ya gitu ya. Kaum kanan. Iya, kaum kanan. Ini kalau misalkan ini sebelah sana digelapin nih, sebelah sini terangin. Enggak, itu kan cuman lawakan aja. Karena kan emang ada juga yang kayak gitu. Tapi nggak semua. Ya genit-genit kalau anak tetangga najong padahal kumisnya udah sepanjang Kenapa? mulut. Itu kubis apaan? Tirai nomor 2 itu. Tirai nomor 2. Ya udah. Geluh banget. Dari Mas Denny gimana? Bang Denny. Ya dari gua sih kalau emang lu udah siap nikah, terus udah semuanya udah sesuai sama yang keadaan lu, ya udah nikah aja, nggak masalah. Kan toh akhirnya nanti juga lu ngerasain, karena
lu harus ngerasain dulu menikah tuh kayak gimana, baru lu bisa ya tahu lah. Nikah itu menutup satu pintu, apa sih namanya, Pintu 1000. pintu 1000. Ya benar, menutup satu pintu kontrakan, membuka pintu kontrakan yang lain. Ya enggak lah, enggak gitu konsepnya. Pintu exit. Jadi menikah itu menutup satu pintu keburukan, tapi membuka pintu Berapa pintu kebaikan beberapa gitu. pintu kebaikan. Pokoknya nanti searching aja. Enggak lah, itu mah udah gue jelasin. Ya udah itu aja sih. Iya. Udah sekian dari kita, dari Ngokang, karena apa? Kalau Yang ngobrol paling enak di belakang. Yuk. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman lu semua. Nah. Dukung terus channel ini biar supaya berkembang. Dadah. Chill. Chill.